إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سار على نهجه ناوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد, jamaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini kita masih diberi usia untuk menambah kebaikan. Alhamdulillah, kita mengawali hari ini dengan surat subuh. Ini nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertawasi, bertawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Karena wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa manusia itu rugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman, beramal soleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Termasuk ngaji ini bagian dari tawasi bil haqq. Jadi saling menasihati untuk tetap berada di jalan kebenaran. Kita akan melanjutkan pembahasan masih di bab taubat. Siapakah orang yang bertaubat? Karena kadang-kadang kita tidak menyadari dan tidak meresapi. Contoh misalkan kita ini mau bulan Ramadan, yang sering disampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasa bulan Ramadan karena iman hanya mengharap ridha Allah akan diampuni dosanya. Ini kayak biasa aja, hanya diampuni dosa, kayak ampunan dosa itu kayak biasa gitu. Padahal bagi orang-orang soleh tidak ada nikmat yang lebih besar dalam kehidupan ini kecuali ampunan. Gak ada. Besar, ampunan itu besar. Karena dosa itu kan beban kan. Orang ini hidup di dunia terbebani sebenarnya dua sebenarnya penyebabnya. Kalau panjenengan suka tertekan, hidup ini kayak berat gitu ya, itu dua sebenarnya. Penyebabnya dua saja sebenarnya. Yang pertama dosa, yang kedua berbohong. Berbohong. Itu aja sebenarnya. Makanya kalau ingin ringan hidup ini, ya dua ini jangan lakukan. Dosa tinggalkan dan jangan berbohong. Coba lihat orang berbohong itu bingung ya, dirinya sendiri yang membuat bingung. Jadi intinya mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya kalau dalam kaidah fikih itu, orang yang menjauhi dosa dan orang yang jujur kepada dirinya, kepada Allah, hidupnya aman-aman saja. Maka karena dosa itu menjadikan beban, dalam satu riwayat disebutkan bukan hanya beban hati tapi badan. Jadi dosa itu meninggalkan beban di hati dan meninggalkan celah di badan. Saya yang kedua ini yang masih saya pelajari. Kalau di hati ya kan, orang mukmin itu kalau berbuat dosa mesti berat itu. Nah yang di badan katanya begitu. Maksudnya apa itu?
Apa maknanya ini? Kalau dalam kaidah fikih itu ada dosa yang konsekuensinya kayak potong tangan atau apa itu, yang kisos itu. Ini makna pertama. Yang kedua maknanya ada pengaruh di badan itu penyakit. Tapi begini, apakah orang banyak dosa itu banyak penyakit? Ya, ini saya nggak bisa memastikan ini. Belum tentu kan. Ada yang banyak dosanya tapi sehat walafiat, tapi ada yang memang mungkin ini bagi orang beriman. Jadi kalau orang beriman itu dosanya sudah mulai banyak, biasanya diuji di badannya. Pak, paham ini yang kedua, ya kan harus dipahami kan apa yang dikatakan ulama itu insya Allah dari pemikiran yang memang berdasar kepada ajaran agama ini. Makanya ini tidak bisa dijadikan hukum pasti biar kita paham, karena bab taubat ini berkaitan dengan dosa. Saya pernah membaca, bukan hadis ya, bukan hadis. Jadi kalau menjenengan dengar dari saya jangan enggak katanya ada hadis, enggak, bukan hadis. Orang yang di masa mudanya banyak melihat maksiat, di masa tuanya matanya akan rabun. Tapi ya mudah-mudahan tidak demikian. Saya juga ini sudah belum tua sudah pakai kacamata kan. Artinya orang yang menjaga matanya di masa muda dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, di masa tuanya juga akan dijaga mata ini dari penyakit. Tapi ini kan bukan ukuran Pak, bukan. Saya punya guru itu malah beliau pakai kacamata yang besar. Jangan kemudian kita dengan membaca ini suudzon kan. Ini jangan-jangan gak boleh. Tapi ibarat itu ada. Dan saya menangi orangnya. Salah satu alim besar yang ngaji ke beliau bukan orang biasa, jadi para dosen, para mufti. Beliau di usia 95 tahun itu matanya masih terang benderang. Biasa nggak pakai ini. Dan berarti mungkin termasuk ini gitu deh. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, matanya tetap terang benderang karena Allah ingin memberitahu kepada dia, usahamu mengendalikan diri tidak melakukan maksiat bukan hanya di akhirat, di dunia kamu akan rasakan manfaatnya di badanmu. Tapi kalau ini jangan terlalu percaya. Ada yang saya pernah menonton satu tayangan itu loh, katanya orang yang suka iri itu akan kena TBC, orang yang suka berbohong akan kena stroke. Apa itu enggak, itu bukan, masa begitu ya, enggak, bukan ukuran itu ya, bukan ukuran. Orang yang banyak ngomong itu akan cepet seriawan terus katanya ya, enggak, itu mungkin karangan saja, jangan. Jadi yang saya sampaikan tadi yang saya baca. Jadi kalau orang-orang sekarang apalagi tayang di media sosial itu ya mungkin banyak ada tujuan lain lah, ada followers apa dan sebagainya. Enggak. Jadi ini taubat berkaitan dengan dosa, dan dosa itu rasakan bahwa berat gitu. Jadi bukan main-main. Ketika kita merasakan dosa itu berat, maka kita akan merasakan bahwa ampunan itu besar. Hanya masalahnya kita itu kadang-kadang nggak sadar di dunia ini dosa nggak kelihatan, tapi di akhirat akan terlihat. Nah ini masalahnya. Jadi kita akan menyadari bahwa dosa itu luar biasa kalau kita sudah memasuki alam akhirat. Di dunia nggak ada, coba lihat nggak ada. Kecuali di masa Nabi Musa. Saya pernah membaca satu riwayat dulu sebelum dihilangkan hukuman itu, orang yang melakukan dosa maka di rumahnya dia akan diberi tanda. Nah ini kan berat Pak kalau kita. Nah sekarang ini kan enggak, panjenengan dengan kita ini kumpul bareng ini aman-aman saja kan, hati bahagia, silaturahim, senang, ada alhamdulillah. Di zaman Nabi Musa itu ada satu riwayat saya membaca bahwa orang yang punya dosa itu di pintu rumahnya diberi tanda oleh malaikat, maksudnya bukan oleh manusia. Ini pernah melakukan dosa ini ini berat, ini berat. Alhamdulillah kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi banyak keringanan supaya kita ini
menjadi ahli surga terbanyak. Karena dalam satu riwayat dari sekian banyak umat Rasulullah SAW yang akan masuk surga terbanyak itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat terakhir tapi akan memasuki surga pertama kali. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan mereka ini. Allah Subhanahu wa taala, ini kita melanjutkan pembahasan di halaman 84. Halaman 84. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Sungguh aku Maha Pengampun bagi yang bertaubat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian ia tetap dalam petunjuk. Kita lanjutkan dari Abdullah ibn Mughaffal, ia berkata, aku bersama ayahku sedang berada di dekat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka ayahku berkata kepadanya, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda idza i'tarafa bi dhanbihi thumma taba ila Allah azza wa jalla taba Allah alaihi. Faqala na'am sami'tu yaqulu an-nadamu at-taubah. Apakah engkau pernah mendengar Nabi mengatakan, sesungguhnya apabila seorang hamba mengakui dosanya, idza i'tarafa bi dhanbi, i'tarafa mengakui dosa, thumma taba ila Allah azza wa jalla, kemudian bertaubat kepada Allah dengan dosa itu, taballahu alaihi, Allah akan mengampuni. Abdullah ibnu Mas'ud berkata, iya, na'am sami'tuhu, aku mendengarnya. Yaqulu, Nabi SAW bersabda, an-nadamu taubah, penyesalan itu adalah taubat. Penyesalan itu adalah taubat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal abda, sungguhnya seorang hamba, idza tarafa bi dzambihi, apabila mengakui atas dosa-dosanya, summa taba ila Allah, kemudian kembali bertaubat kepada Allah, taballahu alaihi, maka Allah akan menerima taubatnya. Jadi taubat itu akan tetap terbuka. Saya sering menyampaikan ini selama dua hal tidak terjadi. Yang pertama, selama pintu taubat yang ada di arah Syam, kata Nabi SAW, belum ditutup dan sekarang terbuka. Kita ini masih punya kesempatan itu. Yang kedua, selama nyawa belum sampai di tenggorokan, kita masih belum, masih terbuka. Nah, dosa apa? Apa saja dosanya? Dosa apa saja? Yang penting mau bertaubat dan taubatnya benar. Tidak ada pengecualian terhadap ampunan Allah. Dosa apa saja. Saya pernah didebat suatu ketika di Al-Falah, mau habis ngajar ini. Habis ngajar apa ngisi ceramah, lupa saya. Ustaz, dosa kok semuanya diampuni. Coba bayangkan kalau berdosa ke rakyat Indonesia itu. Bagaimana dia mampu meminta maaf ke seluruh bangsa Indonesia? Jangan mengukur dengan logika. Allah itu jangan diukur begitu. Saya tanya dulu, ini yang punya dosa besar ini, yang makan uang rakyat apa ini, nangis di hadapan Allah, taubat dia, benar-benar mengakui dia, menyesal dia, pasti Allah mengampuni, pasti itu. Apakah tidak pernah mendengar orang yang membunuh 99 orang itu, digenami 100, yang terakhir orang terbaik di zamannya dibunuh juga, orang terbaik. Orang soleh itu kalau dibunuh, bala mesti turun. Kalau ada orang soleh dianiaya, bala, tahu bala Pak? Bala itu ujian. Artinya karena Allah sudah menabuh genderang perang kan. Jadi, makanya saya sering menyampaikan ke anak-anak nakal ini. Jangan dulu ngisi pemuda hijrah Surabaya, ya macam-macam anunya, orang-orangnya itu, ya, artinya mereka. Saya bilang, kalau mau bermusuhan, pilih-pilih orang, jangan musuhan dengan orang soleh, saya gitu. Jangan musuhan, itu bahaya. Udahlah sama-sama dan terserah. Tapi kalau orang soleh itu hati-hati. Kenapa? Karena Allah mengatakan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti, musuhi waliku, kata Allah, artinya orang soleh,
aku sudah siap memeranginya. Nah, ini kan bahaya ini. Itu minimal larilah katanya. Kalau ketemu orang begini ini, kalau bisa membantu, tapi kalau bisa lari aja, nggak usah ini. Hati-hati. Nah, ini artinya bahwasanya ketika seorang mengakui dosa-dosanya, maka Allah pasti mengampuninya sebesar apapun dosanya. Sudah, sebesar apapun dosanya. Yang penting dua tadi tidak terjadi. Tapi kalau meninggal, enggak. Kalau meninggal dalam keadaan musyrik misalkan, enggak ada ya. Saya terkadang terenyuh ya, saya punya jemaah perempuan online, jemaah online, dia tuh sholihin, dia orang tuanya Buddha. Bali itu Hindu apa Buddha itu? Salah satu pahlawan ya. Kakeknya dia itu pahlawan 45, tapi di Bali pahlawan. Katanya baik sekali orangnya, Masya Allah. Kalau diukur ke Islam itu ikhlas dan dia jujur bantu orang-orang. Katanya agamanya apa? Ya masih Hindu Kak. Ya saya mau jawab di neraka, dia khawatir sakit hati gitu. Ya sampean mudah-mudahan tetap istiqomah dalam Islam, saya gituin aja. Terus kakek saya ini gimana? Ya nggak apa-apa, panjenengan kan ada kadang-kadang pertemuan keluarga untuk mengenang kakeknya ini, ya hadir nggak apa-apa, hadir. Tapi doa panjenengan sejauh yang saya pelajari dalam agama ini nggak nyampe. Jadi tapi panjenengan jangan benci, artinya dia punya jasa kepada bangsa ini dan kepada rakyat Bali dan kepada masyarakat, punya jasa, itu tetap harus orang Islam ini dianjurkan untuk mengapresiasi. Nah ini sama dengan begini, Pak, kita kan kalau 17 itu doa, ini kan banyak yang bukan Islam itu Pak. Ya artinya kalau doa supaya mereka selamat dalam keyakinan kita nggak bisa kan, nggak nyambung kan. Tapi mengapresiasi jasa mereka terhadap bangsa ini, ya kita apresiasi bahwa bulan ini telah berjasa besar, kita akui. Tapi kalau urusan di akhirat, ya kalau nanya ke saya begitu jawaban saya. Ya mungkin nanya ke yang lain, mungkin dia bisa selamat, wallahu a'lam. Apa yang saya ketahui ya itu yang saya sampaikan itu. Andaikan dia punya iman, mungkin walaupun dia enggak sholat ataupun mungkin dia masih belum melakukan dosa, tapi mati membawa iman, mudah-mudahan masih ada syafaat. Pendosa besar itu walaupun mati punya bawa iman, mudah-mudahan ada syafaat. Tapi kalau nggak ada iman, ini berat. Ya itu tadi mau dijawab ya itu ahli neraka sakit hati. Saya malah nggak enak ya. Tapi tetap saya katakan bahwa doa panjenengan ke beliau sejauh yang saya yakini tidak sampai karena perbedaan keimanan ini. Gak bisa. Orang musyrik itu doa kita itu nggak nyampe. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Ayat ini menjelaskan tentang bahwa dalam Islamnya ada dua. Jadi kalau ditanya pembagian dosa besar kecil itu dari mana dalilnya? Quran, bukan hadis, Quran. Karena ada satu paham kelompok mengatakan seperti Khawarij itu atau apa itu? Ada kelompok itu, saya pernah membaca dalam Muqaranah itu, tidak ada dosa kecil yang ada dosa besar. Dosa kecil itu enggak ada. Jadi yang ada hanya dosa besar. Nah, dalam Ahlus Sunnah ini dosa itu dibagi menjadi dua. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa kecil namanya kabair, shaghair, dosa besar namanya kabair. Ini salah satu ayatnya. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke dalam tempat yang mulia, surga. Intinya begini, orang itu kalau melakukan dosa kecil tapi meninggalkan dosa besar, yang kecil terampuni. Dalilnya ini. Walaupun enggak astagfirullah ya Allah, enggak. Yang penting dosa besar
dihindari. Dosa besar itu apa saja? Itu banyak perbedaan pendapat ya. Kalau dalam hadis itu diistilahkan oleh Nabi dengan al-mubiqat. Al-mubiqat itu artinya perkara-perkara yang membinasakan. Nabi mengatakan sab'un mubiqat, ada 7 yang membinasakan. Asyirk, menyekutukan Allah. Bukan dosa besar lagi ini, tapi ini sudah keluar dari agama. Riba, makan riba. Kemudian ada 7 itu disebutkan. Ada apa? Zina. Disebutkan lagi banyak 7. Ada yang mengatakan 9. Ada bahkan ulama menggabung itu semuanya riwayat itu sampai 60. Nah, kalau dosa kecil itu contohnya dosa kecil itu sayyiat itu dan melihat maksiat dengan mata itu. Tapi ya enggak terus menerus kan. Ngomong kadang-kadang ya apa ada bohongnya atau apa, tapi nggak sengaja dia kan. Kadang-kadang melakukan sesuatu tanpa terkendali, kayak marah tanpa sebab. Ini kadang ngomong, kan kadang-kadang kita tahu setelah kejadian ya, padahal tidak ada unsur kesengajaan, tapi kita melakukan gitu loh. Ya itu hilang dengan sendirinya kalau kita menjauhi dosa besar. Ya kadang-kadang ada debat kan, kadang-kadang gontok-gontokan debat, padahal sudah selesai masalahnya. Orang debat itu biasanya 10 menit selesai. Sudah paham. Orang beda pendapat itu 10 menit selesai. Kalau lebih dari situ biasanya mempertahankan apa ya, egonya biasanya begitu. Jadi orang itu kalau adu argumen itu sebenarnya 10 menit itu selesai. Artinya dia paham bahwa apa yang sedang dia perdebatkan adalah kebenaran. Tapi kalau sampai lama nggak selesai-selesai itu hanya ingin memberikan satu kesan kepada orang lain bahwa saya yang benar, Anda yang salah. Makanya ini kalau dilanjutkan maka akan mengarah kepada dosa besar yaitu permusuhan. Tapi kalau langsung berhenti maka ini termasuk dosa kecil. Melihat aurat perempuan misalkan. Ini kalau apa melihatnya ya sebenarnya tidak ingin melihat, tapi yo kok tiba-tiba ini muncul. Ini dosa-dosa kecil yang akan terhapus dengan meninggalkan dosa-dosa besar, dan akan terhapus dengan ini, dengan sholat ini. Sekarang itu saya lihat dosa kecil itu sumbernya banyak dari HP. Jadi dari HP itu banyak sumber-sumber dosa kecil. Karena dosa besar ini saya lihat itu offline, bukan online. Kalau istilah ngaji itu ada 2, ada dosa ada ngaji online, ada. Jadi kalau yang offline itu artinya yang langsung, lah itu dosa besar rata-rata. Minum atau main perempuan, itu dosa besar kan. Atau durhaka orang tua, marah orang tuanya dimarah-marahi, itu kan langsung itu. Nah, tapi kalau lewat HP Ustaz, kita marah ke orang tua lewat HP misalkan, ya bisa dosa besar kalau nelpon ya. Tapi kalau sendiri gitu, itu saya lihat begitu. Karena saya melihat memang seperti itu. Kalau di HP itu, kalau sering nonton HP, jangan nanti mata kita cepat terahum ya. Cepat rabun itu. Hati-hati saja. Banyak mohon ampun kepada Allah. Ya kalau HP, kalau ngaji atau undangan tuh tak taruh itu, mau nelpon tak taruh, nanti baru tak sering. Karena kadang-kadang ya, karena kalau sudah kebiasa itu kan mesti buka itu, mesti buka kan. Nah itu. Jadi ada dosa besar, ada dosa kecil. Nabi SAW bersabda, nah ini disebutkan saya baca ini. Al-Imam Al-Qurtubi berkata, maka Al-Quran menunjukkan bahwa dosa ada yang besar, ada yang kecil. Hal ini bertentangan dengan orang yang berpendapat tidak ada dosa selain dosa besar. Ini sudah disebutkan. Cukuplah apa yang telah kami jelaskan dalam tafsir surah An-Nisa. Dan dosa-dosa kecil seperti bersentuhan. Bersentuhan dengan bukan dengan mahram maksudnya. Tapi jangan gini. Enggak apa-apalah, tak sentuh nanti saya mau salat duhur, saya mau salat asar, enggak. Akhirnya bersentuhan, dia mungkin pada saat itu sulit mengendalikan diri gitu loh. Tiba-tiba saya nyentuh gitu, sengaja. Kalau nyentuh nggak sengaja nggak apa-apa.
Lah, salam ini ada dua. Salam beda loh ya, nyentuh dengan salaman ini ke hari raya itu lupa. Ya kan kita semua itu hari raya itu. Saya kadang-kadang juga bingung itu ya. Banyak sekali. Oh, keluarga lah. Tapi kan saya tahu ini mahram, ini bukan, ini mahram. Saya di rumah itu punya santri perempuan. Jadi perempuan. Ya kalau SMP kelas 3 itu kan sudah ya. Rata-rata sudah besar. Oh, tinggi-tinggi gitu. Ya mau salaman saya. Dia kan salam kan gak mungkin ada syahwat kan. Mau begini saja ya kata orang tuanya salaman ke Ustaz. Ya, bingung kalau begini ini. Apakah ini dosa kecil? Tapi saya membaca, coba penjelasan baca sendiri. Itu ada dua pendapat. Kalau memang itu tidak menimbulkan nafsu itu ada, bukan saya katakan banyak. Ada yang membolehkan. Tapi sebagian besar itu mengharamkan. Nah, kalau yang penting masih ada itu tadi membolehkan ya. Ya, membolehkan. Karena memang kalau misalkan kalau nafsu kayaknya nggak ada Pak. Orang usianya sudah ini kan hanya gini toh kan, hanya sedikit aja ini gini toh kadang kan nggak ada itu kalau diukur itu kan nggak ada itu kan. Ya mungkin ini sebabnya. Nah, adapun nanti berdalil kepada baiat di masa Nabi SAW, karena begini Pak Yo, Nabi itu pada baiat Ridwan itu baiat Aqabah apa Ridwan itu? Aqabah. Itu Nabi menyalami orang baiat masuk Islam dulu. Saya mengikuti agama Islam dan akan melaksanakan ajaran ini ketika orang-orang kembali ke kampungnya itu kan baiat salaman. Itu ada riwayat saya membaca Nabi menyalami. Tapi ada yang mengatakan bahwa beliau tidak menyalami gitu loh. Dan Nabi tidak pernah menyentuh perempuan semasa hidupnya kan, yang bukan mahram maksudnya. Makanya ada dua tadi. Ada yang mengatakan walaupun riwayat menyalami itu benar, tapi bukan telanjang. Artinya memakai penghalang. Memakai penghalang. Yaitu. Jadi itu hukumnya yang terjadi itu. Ya kalau bisa panjenengan ya hindari, kalau memang harus ya mudah-mudahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Memandang kepada yang diharamkan langsung ataupun tidak langsung lewat HP atau langsung ke orangnya. Yang banyak di HP itu. Kalau langsung ke orangnya nggak enak, takut dilihat juga kan nggak enak. Oh di HP itu memang nggak tahu kok banyak yang pemandangan kurangan itu bisa dihapus dengan menjauhi dosa-dosa besar tadi sebagaimana janji Allah dan firman-Nya. Tapi tidak hanya itu, hal itu harus dibarengi dengan menunaikan segala kewajiban sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, as-salawatul khamsu wal juma'atu ilal jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, antara salat 5 waktu dan Jumat dengan Jumat, Ramadan dengan Ramadan itu sebagai penghapus di antara keduanya selama meninggalkan dosa-dosa besar. Ini manfaatnya sholat 5 waktu ini. Jadi sholat 5 waktu ini penghapus dosa. Dan cirinya memang subhanallah ya, orang ini biasanya kalau melakukan dosa besar mau sholat 5 waktu males. Coba perhatikan ini. Berarti kalau ada orang istiqomah 5 waktu ini, insya Allah walaupun banyak dosa, mudah-mudahan yang kecil-kecil. Orang yang pendosa besar, sholat 5 waktu, apalagi tepat waktu, itu biasanya oleh Allah tidak diberi taufik. Coba perhatikan kan begitu rata-rata itu. Subhanallah. Ya mudah-mudahan lah. Ini kan hanya sebagai perbandingan saja. Artinya apa? Allah kalau masih memberi kita taufik untuk sholat 5 waktu, Allah masih memudahkan kita untuk sholat Jumat, Allah masih memberi kemudahan dan taufiknya untuk puasa Ramadan, artinya Allah ingin mengampuni dosa kita. Itu cirinya. Dan Ramadan itu ya memang tempat pengampunan dosa.
Ramadan. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberi usia sampai ke bulan itu. Sekarang tanggal 16, 17. Iya, sudah hampir lah. Nah, sedangkan dosa-dosa besar maka tidak bisa dihapus kecuali dengan bertaubat darinya. Taubatnya itu 3 dosa besar. Yang pertama berhenti. Ini caranya. Enggak ada orang mau taubat masih melakukan itu, enggak bisa. Yang taubat langsung itu berhenti sudah. Ada orang misalnya minum khamr, ya sudah harus tinggalkan itu. Pokoknya sekarang saya enggak mau. Itu. Karena begini, ada orang itu meninggalkan dosa langsung, ada yang bertahap. Nah, yang langsung ini yang masuk ke dalam taubat nasuha itu. Ada apa? Enggak ada orang itu ingin bertaubat tapi masih tetap berada di area itu gitu. Makanya harus berhenti dan harus meninggalkan tempat dosa dan menyesal. Kalau ada kaitan dengan orang lain harus dikembalikan selama tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar. Ini garis bawahnya. Selama tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar. Makanya kalau saya ditanya, Pak, saya pernah menggibahi orang, apa saya ngasih tahu ke orangnya yuk? Jangan. Kenapa? Kalau dia tahu sampean yang ngomongi, yang menyebarkan itu, nggak akan berhenti, dia akan jadi dia orang baik kan. Oh berarti sampean loh yang selama ini beri sampean ini. Harusnya selesai masalahnya, malah ada fitnah yang lebih besar. Jangan. Amar ma'ruf nahi mungkar memang wajib, tapi kalau menyebabkan fitnah yang lebih besar, ulama sepakat nggak boleh. Ada orang pergi ke, ini kan contoh-contoh saja kan ya, pergi ke acara manten itu, acara manten ya, seringlah diundang, masuk ke situ ada maksiat kan. Nah, maksiat itu mesti itu yang tampil itu loh, kadang-kadang pakaiannya sampai di nah ini kan apalah saya sampaikan nggak bisa. Tapi kalau di situ pertama merusak, yang kedua kan akan menyebabkan hal-hal, kecuali memang kita mampu untuk menyampaikan. Nggak bisa. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib hukumnya, tapi pelaksanaannya harus disesuaikan dengan maslahat. Itu ulama begitu, dakwah itu ya begitu, harus dilihat dulu ini kondisinya seperti apa gitu. Kalau kita mampu ya dengan tindakan, dengan kata-kata. Kalau nggak mampu ya dengan pengingkaran di hati, wah ini nggak bener ini wis, ya gimana lagi, ya tetap menghormati yang ada di situ, ya, tapi hati kita jangan mengiyakan. Hati kita itu ini sesuatu yang tidak benar. Itu minimal supaya kita terhindar dari dosa di tempat itu. Nah, seperti itu, Pak. Jadi apapun yang kita hadapi ini, kalau dikembalikan kepada agama dan memahami dengan benar, kita akan tetap bisa memposisikan diri dengan benar. Dengan benar. Ya, termasuk kita, ya termasuk saya berkali-kali itu di tempat. Saya pernah diajak jemaah ini direkam ya, diajak ke Jogja, jemaah itu, ya, jemaah saya rombongan. Di tempat yang ya menurut saya itu saya seharusnya nggak di situ lah. Ya, tapi apakah saya kemudian ngamuk-ngamuk? Oh ya kan enggak kan, Pak tolong, ini adalah kemungkaran yang nyata ini. Ya enggak. Kita duduk di situ ya, ini di sana nggak tahu lah rame. Saya lihat, mau nggak usah ngomong dengan ininya. Saya nggak nyebut tempatnya kan, yang sering ke sana mesti tahu. Ini area luar itu banyak. Saya dulu di situ. Tapi biasanya saya akan pakai songkok putut itu, tak buka aja lah untuk ini itu. Ya, saya dengan istri ya. Nah, saya bilang istri saya itu nolak tau. Saya bilang, saya kasih tanda, ya kita makan aja, nggak usah makan aja. Nah, ini gimana ini? Makan aja wis, kan dikasih juga makan wis, makan aja.
Tapi tetap hati kan tetap nggak boleh. Jangan begini, ini kapan lagi ini? Jadi ya. Tapi ada jemaah yang peka itu. Ustaz, kok malu-malu katanya. Saya tahu itu. Kok malu-malu? Ya nggak malu lah. Nggak malu. Kok malu-malu katanya. Baik, jadi hal-hal seperti ini kalau kita kembalikan kepada agama ini semuanya akan aman-aman saja. Jadi agama ini salihun likulli makan wa zaman. Agama Islam ini akan tetap memberikan kita solusi dan posisi di setiap tempat dimanapun kita berada. Yang mungkin kadang-kadang tidak pernah kita sadari, kita akan dihadapkan kepada sesuatu yang berat, ya mohon kepada Allah. Dan kadang-kadang kita itu terselamatkan dengan doa sebenarnya, Pak. Kalau kemampuan diri nggak bisa, Pak. Kalau sudah masuk ke dalam tempat-tempat yang seperti itu nggak bisa, sulit. Hanya doa. Doa itu yang kadang-kadang ketika itu berperan besar. Gitu. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, Allahumma asrif annis su'. Itu banyak doa-doa, ya Allah. Nggak bisa. Untuk kita bahasa kuat iman sulit ya kalau di luar, tapi kalau sudah masuk sulit, nggak gampang begitu. Bab ruh seseorang tidak akan keluar dari jasad hingga ia diberitahukan akan hal itu. Orang beriman itu kalau mau mati mesti diberitahu, mesti itu. Muhammad bin Ka'ab Al-Qardi rahimahullah ta'ala berkata, ini kalau bahasa Arabnya begini, kan nanti ada makna dari istangqoat, yang punya buku ini kan tahu ya. Ini harusnya disebutkan bahasa Arabnya ini di atas, ini langsung terjemahan, sehingga istangqoat di bawah ini kemana itu loh. Jika jiwa seorang mukmin hendak meninggal, maka malaikat maut akan mendatanginya seraya berkata, keselamatan bagimu wahai wali Allah. Allah menyampaikan salam kepadamu. Kemudian ia mencabut nyawanya. Allah berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepadanya salamun alaikum. Salamun alaikum itu artinya keselamatan bagimu. Masuklah ke dalam surga sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Nah, makna dari istangqoat ini, kayak yang punya buku ini harusnya yang menerjemahkan ini, kalau ada kalimat seperti ini istangqoat harusnya disebut di atas. Saya nyari, saya kan sebelum ngajar juga baca-baca, Pak, takut apa yang disampaikan juga nggak bener kan. Guru saya bilang begini, walaupun kamu 1000 kali mengajar satu materi, jangan sampai ngajar tanpa murojaah. Begitu, itu pesan saya ingat terus itu. Jadi jangan sampai ngajar tanpa murojaah itu yang mau disampaikan itu baca dulu dan perhatikan itu loh. Jadi jangan walaupun menguasai gitu. Seperti Riyadhus Shalihin itu berapa puluh kali saya ulang terus kitabnya itu aja, dan memang terasa beda. Kadang-kadang saya akan sibuk bukan main, langsung saya bawa kitab, buka halaman berapa, tak buka, beda dengan kita persiapkan, dan beda itu. Mungkin bedanya di barokahnya. Kita baca ini terakhir. Jadi kalau bahasa Arabnya ini istangqoat ini kan, istangqoat adalah kondisi tenang dan ruhnya siap untuk keluar. Bahasa Arabnya idastangqoat nafsul abdil mu'min, istangqoat gitu artinya tenang. Kalau bahasa lain intaza'at, apabila jiwa seorang mukmin itu akan dicabut, ini maknanya jahu malakun, maka malaikat akan mendatanginya, faqala, dan berkata assalamu alaik. Tandanya, jadi kalau kita mau mati, kalau panjenengan orang beriman dan baik dan akan selamat, itu akan ada tanda yang menenangkan jiwa ya, karena salam malaikat itu ketika diutarakan kepada seseorang efeknya tenang itu. Jadi ciri malaikat itu telah datang menyampaikan salam, maka adalah ketenangan di hati.
Ketenangan di hati. Walaupun mungkin dia dalam kondisi yang parah penyakitnya. Ada orang Pak, dia orang baik, tapi oleh Allah di akhir kehidupannya penyakitnya parah. Parah, sampai mulut tuh nggak bisa nutup itu. Gila. Saya akan ke situ. Orang baik, muridnya banyak. Syekh lah. Itu tapi jiwanya tenang. Jadi walaupun mungkin kondisi badan fisiknya itu mungkin tidak seperti orang biasa, tapi saya lihat bahwa jiwanya itu tenang. Itu bedanya orang yang mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan tidak baik, yang kita kenal dengan istilah husnul khatimah dan su'ul khatimah. Itu. Nah, jadi malaikat datang kepada orang itu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, jika malaikat maut telah datang untuk mencabut ruh seorang mukmin, ia akan berkata, Rabbmu mengirimkan salam kepadamu. Hanya kita kan nggak mendengar ya. Jadi malaikat datang begini, wahai hamba Allah yang beriman, Tuhan mengirimkan salam kepadamu. Ini kan mestinya sadar ini ya. Makanya mudah-mudahan kita ini jauh dari laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri dosa besar itu kalau dalam Quran itu dua. Biasanya diiringi dengan kalimat laknat. Laknat. Itu dosa itu besar. Fala'natullahi alal kafirin, fala'natullahi ala, itu laknat itu biasanya untuk menandai bahwa apa yang dilakukan itu dosa besar. Itu cirinya laknat itu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita baca di kesempatan selanjutnya, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhol.